Oke, Nah, itu ya. ya betul. Sip. Perlu belajar banyak nih, ya Allah, laptopnya baru. Alhamdulillah. Karena ruangan pesertanya luar biasa dahsyat gitu ya, penuh gitu. Dan saya ke Pental, Bunda Susan juga sempat ke Pental, kami sempat nggak bisa masuk masing-masing, jadi ya istimewa sekali. Tapi nggak apa-apa. Dan ini sebuah hal yang membahagiakan juga, karena apapun yang terjadi, kondisi yang terjadi pada kita, Oh, kita keren. harus tetap Keren. gitu. Ya, wow, keren sekali gitu Bunda ya. Insya Allah nanti kedepannya kita juga sudah punya ya, dari MR sendiri punya program-program yang menarik buat teman-teman semuanya. Di antaranya nanti pada tanggal 2 Desember ya, MR akan melaunching gitu ya untuk finansial literasinya, yaitu bagaimana sih kita cerdas dalam mengelola keuangan kita gitu ya. Dan MR sendiri menamakan ini adalah MR Finso, MR Magnet Rezeki Financial Communication ya, dalam finansial literasinya nanti. Jadi MR ini mempunyai banyak produk ya teman-teman. Kita nggak hanya sekedar kajian, kita itu mengulik di segala bidang, tapi tetap berpedoman ada 10 jurus utama dan 101 jurus tambahan yang lainnya ya, melengkapi. Jadi MR itu tidak bisa diambil satu untuk Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sambil menunggu ya Bunda Pita. ya, terima kasih. Oh, udah kembali, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesediaannya menunggu saya masuk kembali ya. Memang seperti ini kondisinya, apapun kondisinya kita tetap keren ya, bahagia selalu teman-teman ya, agar apa ya, kita ini jangan menangkis ya, istilahnya rasa bahagia yang kita miliki sekarang itu harus bisa menangkis dari hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang tidak positif gitu ya. Apalagi pada malam hari ini kita akan membahas jurus yang istimewa ya, jurus taubat yang perisai yang terbuka dan taubat yang diterima gitu. Nah teman-teman semuanya, sebelum nanti kita belajar, saya mengumumkan di awal ya. Jadi pada malam hari ini kita akan bagi-bagi hadiah buat teman-teman semuanya ya, Sobat Arta yang sudah bersedia ya selama 1 tahun berturut-turut tanpa putus. Kemudian ada juga yang putus nyambung, it's okay. Tapi yang kita lihat adalah kesungguhan sahabat belajar ya. Pada malam hari kemarin kita sudah memiliki 3 orang ajaib, dan insya Allah pada malam hari ini kita memiliki 5 orang yang akan ajaib gitu ya. Bunda Susan dan saya sendiri sudah mempersiapkan hadiah istimewa. Kemarin banyak yang komen malah pengen dasternya Bunda. Dasternya idaman. Keren gitu. Iya, bagus-bagus. Oh, boleh. Iya, itu kalau daster Pekalongan itu memiliki ciri khas ya Bunda-bunda ya, barangkali ada Bunda yang kayak dari luar kota itu. Iya. Nah ini produknya nih, produknya. Kapan. Iya ya, bahannya adem ya, jadi bukan Bunda Susan sih yang buat. Tapi kalau mau jadi agennya boleh banget gitu ya, jadi bisa nanti berafiliasi juga, apalagi kalau teman-teman sudah jadi afiliator itu mudah banget. Dan terkait dengan ngomong-ngomong soal afiliator, saya mau sedikit menyinggung kepada teman-teman yang sudah menjadi sobat afiliat gitu ya. Bunda, bagaimana untuk kelanjutannya, kenapa grupnya belum dibuka? Jadi sementara ini kemarin ya, memang di bulan November ini adalah bulan anugerah ya, bulan istimewa sekali, yang mana ada ulang tahun Magnet Rezeki, kemudian ada kegiatan-kegiatan MR sendiri, kemudian bulan November saya sendiri sebagai seorang guru ada peringatan Hari Guru. Nanti insya Allah pada hari Sabtu nanti gitu ya, tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru. Jadi kita bagaimana ya, istilahnya pekerjaan-pekerjaan itu banyak sekali yang harus diselesaikan, sehingga
mungkin pembimbingan lanjutannya belum bisa kita lanjutkan dulu. Jadi insya Allah nanti bulan Desember untuk sobat afiliator tetap kita akan adakan Zoom pertemuan rutin. Kemudian yang saya minta gitu ya, teruskan untuk melaporkan apa itu yang dinamakan afirmasi pagi, kemudian jurnal syukurnya gitu ya, baik secara japri kepada saya silahkan dilaporkan agar menjadi habit kebiasaan yang bagus buat teman-teman semuanya. Karena yang saya perhatikan sendiri banyak teman-teman yang merasa ya sudah pernah afirmasi nggak usah dilaporin, bisa, tapi kadang-kadang kalau kita nggak melaporkan, konsistensinya atau keistiqomahannya diri kita ini kurang gitu ya, akibatnya kita menjadi orang yang gampang melupakan atau istilahnya gampang menyepelekan suatu persoalan, cuma afirmasi ini kok gitu kan, kadang-kadang kita jadi nggak ingat gitu. Nah, tapi kalau dengan melaporkan, oh ya saya punya seperti punya kewajiban gitu, kayak punya kewajiban sholat gitu kan, saya harus laporan nih sama Bunda Vita buat afirmasi, saya harus laporan nih buat jurnal syukur. Dan itu tidak tertutup buat sahabat afiliator saja, sebenarnya buat sahabat RFF dan LOP juga kalau mau laporan juga boleh. Bunda kan dari kemarin-kemarin kan sudah ada ya self talk-nya, sudah sering sekali ada afirmasinya ya, macam-macam sekali afirmasi yang kita sampaikan. Nah, itu gunakan buat teman-teman semua, mana yang mengena. Nah, afirmasi mana yang paling mengena buat teman-teman pakai sehari-hari. Oh, misalnya saya mau pakai afirmasi yang ini nih, apa namanya, supaya tarik uangnya banyak gitu. Nah, silahkan pakai. Nah, kalau saya mau pakai afirmasi supaya badan saya sehat gitu ya, keluarga saya harmonis, silahkan dipakai ya. Jadi Bunda Susan sendiri kan sudah macam-macam ya, apalagi buat teman-teman yang terbiasa mengikuti RMR gitu kan, sudah ada jurus-jurus bonusnya ya dari Bunda Susan sendiri gitu ya, bagaimana cara afirmasi tarik piutang, dan malam hari ini adalah bagaimana cara kita nanti mengetahui, mendeteksi jenis-jenis perisai rezeki kita, dan bagaimana sih supaya perisai kita itu terbuka. Nah, perisai yang terbuka itu sangat penting sih. Jadi seolah-olah kita ini adalah bunga-bunga itu yang memiliki warna-warni keindahan sendiri-sendiri. Dan saya yakin teman-teman RFFL juga memiliki keunikan-keunikan sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang mungkin ahli dalam berbisnis online, mungkin ada juga yang ahli bisnis offline dan lain sebagainya. Dan manakala nanti kita sering-sering berlatih ya, jangan tinggalkan pelatihan kalau sudah ajaib ya. Ini yang kami tekankan berkali-kali, jangan langsung masuk zona nyaman kalau teman-teman sudah mendapatkan keajaiban. Karena apa? Ya kalau sudah ajaib tapi saya sudah tahu ilmunya, saya tahu pakai stok ini, saya kok ya, silahkan lanjutkan gitu, latihannya silahkan lanjutkan. Bahkan Ustadz Nasrullah sendiri adalah ya, kemarin saat IMT beliau menyampaikan gitu, saya ini gitu. Karena manakala kita mengajarkan, sebenarnya kayak kami sendiri, Bunda Susan sendiri, itu reminder, mengingatkan diri masing-masing agar jangan sampai kita energi yang sudah naik itu menjadi turun kembali gitu. Kan memang energi kuantum tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasa, tapi secara kasat mata memang tidak terlihat, tetapi dari secara pergerakannya yang sangat halus gitu, itu bisa mewujudkan impian-impian dan hajat-hajat kita itu ya dari booster gitu ya. Booster dari mana? Dari doanya teman-teman yang ada secara berjamaah. Sebab kalau kita nggak mau jamaah itu kurang kuat ya. Manakala kita mau doa gitu ya, ya Allah lunaskan hutangku gitu, supaya saya bisa bayar, supaya saya bisa rumahnya laku buat bayar hutang dan lain sebagainya. Silahkan doa sendiri, itu mungkin Allah bisa kabulkan, tapi belum tentu cepat ya, belum tentu cepat dibandingkan teman-teman ada dalam kumpulan privat RFF dan LOP ini. Kalau satu tangan yang menengadah kayak gini ya, dibandingkan dengan
di sini ada 110 gitu ya, 110 teman-teman yang ikut RFF kan beda gitu kan. Nampung air satu pakai tangan sendiri dibandingkan dengan nampung air dengan 100 tangan. Lebih cepat mana hasilnya? Masuk ke ember gitu. Ibaratnya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi tetap semangat, tetap istiqomah, pastikan nanti tetap open kamera sampai selesai dan ikuti Zoom ini sampai selesai. Karena kalau nggak selesai nanti nggak dapat hadiah. Kalau nggak selesai nanti nggak dapat hadiah gitu ya teman-teman semuanya. Itu juga hadiah dari Allah juga gitu ya, rezekinya dari Allah juga. Siap ya, sepakat, setuju? Iya, marilah kita sambut sekarang ya pemateri inti kita pada malam hari ini. Bagaimana cara kita untuk membuka perisai ya, perisai yang terbuka, kemudian nanti kita bisa mendapatkan taubatnya kita, istilahnya sholat pengampunannya kita dan lain sebagainya itu bisa Allah terima dan akhirnya keajaiban pun datang. Nah, kembali kita sambut bersama-sama gurunda kita, Bunda Haja Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Bunda Susan. Suaranya kurang besar, Bunda. Pakai speaker nggak, Bunda? Unmute saya Bunda. Nah, alhamdulillah sudah. Iya, terprotek ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Masya Allah, berbahagia sekali Bapak Ibu semua ya yang semangat belajar. Padahal kemarin kita sudah ketemu bersama ya dalam kajian yang luar biasa bersama dengan Bunda Dina ya. Tetapi malam ini yang gemar sekali untuk melatih diri ya, gabung lagi ya. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Kadang suami saya sampai mengacungi jempol. Masya Allah, pembinaan magnet rezeki kayak tiap malam kayak gitu. Luar biasa ya, karena semangatnya kita untuk bisa melatih diri ya, dan ingin mendapatkan aneka keajaiban. Tentunya setelah kita meraih satu keajaiban, kita ingin lagi ya mendapatkan keajaiban yang lainnya. Nah, pada malam hari ini termasuknya adalah untuk penjabaran kembali dari buka perisai ya, dari materi buka perisai. Nah, dalam hal buka perisai ini sebenarnya kalau mau dikaji itu seperti tidak ada habisnya gitu. Tentunya tidak sama dengan kajian yang ada di SHMR, beda seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, sebelum saya memasuki ya untuk penjelasannya bagaimana agar perisai kita mudah sekali terbuka, karena bagaimana agar kita ajaib buka perisainya. Nah, perisai ini adalah DOSA, ketidaktepatan di dalam diri kita. Kemudian saat buka perisai, di sana ikhtiar kita untuk bertaubat. Nah, saat buka perisai, akhirnya tobat kita diterima. Perisai yang terbuka dan tobat kita yang diterima. Bismillah, semoga demikian. Kita ingin tahu ya bagaimana penjelasannya. Saya pun kadang mengulang lagi dan mengulang lagi. Kemarin yang ada di offline, Insan Mulia, Masya Allah juga menyimak sekali, dan Bunda Isma ini sekarang ini juga doubling ya, ingin menyimak kembali ya. Bapak Ibu, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua pagi hari ini?
Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa, biasa. ya. Iya. Walaupun Kiai. malam hari, ya, walaupun malam hari, tetapi semangatnya ya seperti ada di pagi hari, Masya Allah, ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudah pahamkan dalam kita belajar di Amin. malam hari ini, ya, untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk membuka perisai, membuka lapisan-lapisan kulit bawang yang kotor, membersihkan ada debu-debu yang mungkin menempel di jendela hati kita, kemudian kita menjadi lebih ajaib lagi, terang melihat perjalanan ke depan, ya. Bismillah. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, manusia ya sering ada di intens seperti ini, ya. Kadang belajar kan naik dan turun, persoalan-persoalan tiap hari ada gitu ya. Kadang kita tidak maksimal dalam prakteknya gitu ya. Tetapi saat kita mau belajar seperti ini, alhamdulillah ya, kita bisa mengendalikan diri. Nah, disinilah Allah Maha Pemurah. Pada saat kita sudah mau melepas ya, melepas perisai, melepas yang namanya keakuan, saya kok yang benar gitu kan, dia kan salah gitu kan. Kita tidak mau ada melepas kulit bawang kita tidak mau melepaskan rasa kasih sayang kita ke orang itu gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita sendiri yang tidak mendapatkan kemurahan kasih sayang Allah. Kita hindari hal seperti itu. Maka kita ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, ayo kita juga harus murah gitu ya, murah hati gitu kan, murah hati memberikan kemaafan ke orang lain. Nah, pada saat kita mudah sekali memaafkan orang lain, di sanalah ada tumbuh sifat-sifat yang kita terus memperbaiki diri dan mau bertobat. Kita melakukan ada langkah-langkah tobat dengan tepat. Tidak mau mengulangi lagi ketidaktepatan, kesalahan yang kemarin kita pernah lakukan. Kita bertobat mengingat, ya Allah, aku kok kemarin kayak gini ya. Aku salah ya Allah. Aku tidak tepat ya, ampuni aku. Setiap pagi, setiap bangun tidur, siapa dulu yang disapa Bapak Ibu? Yang disapa Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Lalu sapa diri kita. Dan kemudian kita janji setiap pagi bahwa kita menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Bahwa kita jangan sampai ada orang yang terluka oleh kita. Setidaknya kalau misalnya kita terluka, kita berikan maaf. Tapi kita janji pada diri kita, jangan sampai ada orang lain yang terluka karena kita. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Kita janji seperti itu tiap pagi Bapak Ibu. Walaupun keadaan kita seperti apa, kita masih tidak sehat, kita masih mungkin ada amanah, mungkin kita masih tidak bahagia di keluarga kita. Tapi kita berjanji pada Allah dan pada diri sendiri, jangan sampai kita menjadi sebab orang lain terluka. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai sumber kebahagiaan orang lain. Ya Allah, jangan sampai hari ini saya menyebabkan orang lain terluka. Siapa ya yang mau saya muliakan? Siapa yang mau saya muliakan? Siapa lagi yang mau saya layani? Coba kalau seperti ini Bapak Ibu, tanamkan setiap hari, setiap pagi Bapak Ibu, setiap bangun tidur, sapa Allah, sapa diri sendiri, kemudian janji untuk jangan sampai membuat orang lain terluka. Janji diri untuk kita menjadikan orang lain bahagia karena kita. Bapak Ibu menjadi magnet rezeki Bapak Ibu dengan mudah. Janji diri di sini. Inilah langkah tobat yang tepat. Tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu, tapi memperbaiki perilaku diri kita, akhlak diri kita, ya, untuk menjadikan orang lain lebih beruntung, ya, menjadi orang lain lebih bahagia. Nanti kita pun akan dibagi keuntungan oleh Allah dengan sendirinya Bapak Ibu. Jadi mindset kita setiap hari adalah apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain, bukan apa yang bisa saya dapatkan dari orang lain. Ini kurang lebihnya Bapak Ibu. Tetapi ternyata di perjalanan bisikan syaitan banyak sekali. Bisikan-bisikan yuwaswisu fi sudurinas gitu ya. Akhirnya kadang kita menjadi tertrigger, kadang kita naik garis kebenarannya gitu. Akhirnya Rasulullah sampaikan, ada di hadis At-Tirmidzi, kullu bani adama khotoun wa khairul khoto innat tawabun. Setiap anak Adam itu berdosa gitu.
Dan kita 2 juta informasi per detik masuk, Bapak Ibu. 2 juta, proyeksi kembali 60.000 selama 24 jam, bayangkan. Tidak terkendali, kita tidak bisa melotot untuk mengendalikan pikiran kita. Kita bisa stres, Bapak Ibu. Ya, bisa stres kita. Maka kita untuk bisa rilis dan bisa dalam keadaan yang di dunia kuantum agar terjaga kebaikan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi sebaik-baik umat. Ya, yang berbuat salah, kita tuh salah. Manusia tuh enggak kayak malaikat gitu ya. Kita ada hilaf, kita udah berbuat baik nih sebaik-baiknya gitu. Kadang tanggapan orang lain belum tentu seperti itu. Karena kacamata kita belum tentu seperti apa yang dilihat orang lain. Nah, disitulah ada kehilafan. Tetapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang mau bertobat dari kesalahannya. Inilah Bapak Ibu langkah-langkah tobat yang tepat untuk kita bisa jalankan. Ada di hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sampaikan demikian. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan lalu tersadar, mengambil jalan hijrah untuk memperbaiki diri, kita hijrah. Saat ini Bapak Ibu yang rutin untuk belajar, sebenarnya masih proses hijrah Bapak Ibu. Syukuri itu, syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Saya mau ada semangat belajar di mana rezeki di grup yang tiap hari aktif. Itu proses untuk hijrah Bapak Ibu. Yang terus-menerus membuka perisai, turunkan garis kebenaran, mau bertobat, tobatan nasuha. Sampai dengan ada lisan saja, ya. Jangan sampai kita melukai orang lain. Coba kita cek. Saya juga mengecek diri sendiri Bapak Ibu. Saya kadang memberikan tugas kepada karyawan, kepada emak-emak saya. Tapi apakah saya mendoakan mereka? Apakah saya sering mendoakan mereka? Dan saya di dalam hati, ya Allah, saya kok kayak gini ya. Saya dibantu oleh mereka, tapi saya kok jarang mendoakan mereka. Itu kan. Akhirnya saya kadang saya kirimkan Al-Fatihah, saya doakan mereka. Jadi mulai ada kesadaran-kesadaran yang mendalam. Mereka yang terbilang di mata kita adalah orang-orang kecil gitu ya, orang-orang ya seperti itu, tapi mereka sebenarnya berharga sekali. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu ada pasangan hidup, ada anak, pasti tidak mau melukai mereka gitu ya. Nah, ini luar biasanya kita mengambil jalan tobat dengan. Nah, inilah ada rahmat kasih sayang Allah untuk kita yang mau belajar, yang mau hijrah. Allah sampaikan ada di surat An-Nisa ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Gitu. Karena saya masih repot, banyak tugas gitu kan. Nah, ini berarti kan tobat yang ditunda-tunda. Lah kalau misalnya kita sebelum pensiun ya, misalnya orang itu ya sebelum pensiun kemudian Allah cabut ya untuk kemudian dipanggil. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya belum melakukan sholat gitu kan. Maka jangan ditunda karena kematian itu datangnya itu tiba-tiba, maka segeralah untuk bertobat. Pada saat ada orang lain mengingatkan, sebenarnya itu adalah kata-kata Allah. Sebenarnya adalah lisannya Allah untuk bisa membuat kita berubah, karena suara Allah itu tidak mungkin memakai ada suara yang tiba-tiba dari langit, tetapi adalah diwasilahkan melalui makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, melalui orang-orang ada di sekitaran kita. Waktu itu seperti halnya tahun 2005 ya, 2005-2004 saya diingatkan, sebenarnya itu Allah yang mengingatkan. Setiap saya pulang dari kerja, saya membawa uang banyak sekali, 1 tas gitu kan, membawa uang lagi banyak sampai tahun 2007 2006 gitu ya. Nah, waktu itu setiap
setiap saya mau pulang gitu, Mas ada yang nyentil, Bunda uangnya banyak, sudah ke Bayi Tua belum? Itu kayak saya ditampar-tampar Bapak Ibu, benar-benar. Iya ya, saya kok belum ke sana, saya belum tilik gitu ya, tilik ke rumahnya Rasulullah, ke kampungnya Rasulullah, ke rumahnya Allah, padahal saya udah diberi banyak sekali, ada maunah gitu ya, ada hadiah banyak sekali, saya ngelus dodol seperti ini ya. Nah itu sebenarnya kan teguran-teguran kasih sayang Allah gitu ya. Saya mengajak suami tapi belum berhasil waktu itu, kemudian akhirnya pakai surat gitu, suaranya di sebelah kanan ya, kamu pakai surat nulisnya, karena kalau pakai lisan itu yang terjadi adalah si tegang dan juga ada persoalan yang kemudian berentet-rentet gitu ya. Dan pada waktu tahajud saat itu suaranya kamu pakai surat. Akhirnya alhamdulillah berhasil pakai surat itu, dan tahun 2012-nya kemudian berangkat ya. Tahun 2007-nya saya mendaftar, alhamdulillah ada kemudahan, kemudian 3 tahun saja Bapak Ibu alhamdulillah kemudian berangkat. Nah ini kurang lebihnya gambaran-gambaran dalam perjuangan ya, perjuangan dalam bertobat. Jadi pada waktu kita ada ketidaktepatan hari itu gitu ya, kita selesaikan sesegera mungkin saat kita tersadar. Jangan tunggu untuk menunda-nunda gitu ya, karena maut itu bisa jadi datang kapan saja, tidak bisa kita duga gitu ya. Maka kita berhati-hati dalam melakukan dosa ya, berhati-hati dari dosa. Nah orang-orang yang seperti ini nanti akan Allah tuntun kembali jalan yang benar, insya Allah ya Bapak Ibu. Nah bagaimanakah ciri-ciri orang yang diterima tobatnya? Ini kita penting sekali Bapak Ibu untuk tahu, muhasabah diri. Jadi kita tidak tanya ke orang lain gitu ya, tapi tanyanya muhasabah ke dalam diri. Ciri-ciri orang yang diterima tobatnya bagaimana gitu ya. Ini bukan kata Bunda Susan, bukan ya, tetapi kata ulama ya, dari banyak kajian-kajian ya, banyak juga pembelajaran dari kemudian melihat dari Al-Quran, dari hadis ya, dari kitab-kitab yang lain. Para ulama mengatakan ciri-ciri orang yang tobatnya diterima, yang pertama Bapak Ibu, dia merubah kebiasaan tidak baiknya pada kebiasaan yang baik. Jelasnya, dia merubah kebiasaan buruknya menuju ke kebiasaan yang positif. Kita tahu kebiasaan kita yang buruk itu apa, kita tahu Bapak Ibu. Tetapi saat kita mau benar-benar hijrah, mau tobat, akhirnya ada kekuatan untuk berubah. Itu Bapak Ibu. Ya contohnya, ya pada saat sebelumnya kita seneng nih lihat tayangan-tayangan, ya mungkin joget-joget di TikTok, mungkin mohon maaf ya yang melihat ada, karena kan di internet itu kan kita klik satu kali aja ya tayangan-tayangan yang mengerikan kayak gitu ya, yang tidak senonoh itu kan tampil ya. Mohon maaf mungkin yang bapak-bapak kan kadang karena saya curhatannya yang dari bapak-bapak juga ada ya yang mengatakan, Bunda aku kok hobinya lihat kayak gitu kok belum hilang gitu kan. Ayo Pak tambahin nilai baiknya gitu kan, nanti akan hilang itu kebiasaannya. Nah lihat hal-hal yang tidak senonoh seperti itu kok asik dulunya gitu ya. Nah sekarang ini dirubah, ya Allah aku kok kayak muak nih lihat kayak gini gitu kan. Akhirnya enggak mau nih lihat tayangan-tayangan yang enggak elok. Segera bertobat dan tinggalkan. Pilih acara-acara yang baik ada di sana. Yang pengajian lah, ya yang taklim lah gitu ya. Ada juga yang quote-quote yang terbaik lah gitu ya. Jadi kita pilihnya vitamin untuk hati ya, vitamin untuk bawah sadar kita yang terbaik. Kemudian yang kedua, tumbuh rasa ya tidak suka terhadap perbuatan buruk kita ya, perbuatan tidak baik kita di masa lampau gitu Bapak Ibu. Kita kayak enggak suka banget gitu, ya Allah aku kok kayak gitu dulu ya Allah, aku enggak suka gitu. Nah contohnya apa? Dalam hal-hal kecil ya, di dalam pikiran kita kadang ada suudon sama orang lain, itu kita kemudian bisa rilis, enggak dia orangnya baik kok, dia orangnya mulia, dia baik, dia menyenangkan, Al-Fatihah lepas gitu kan. Enggak mau ada sampah di dalam pikirannya, langsung TSL. Ini hal terlihat kecil ya, dalam hal terlihat kecil
contoh yang kecil ya. Kemudian tidak mau ada menggelayut pikiran-pikiran yang tidak baik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ya, hal yang tidak baik masa lalu. Perempuan senangnya karena 20.000 kata ya harus keluar. Kadang sering membicarakan orang lain sebelumnya. Tetapi setelah bertobat yang sungguh-sungguh tobat, tidak mau bicarakan keburukan orang lain, tidak mau. Udah selesai itu aja kayak gitu. Walaupun mungkin bicara, oh orang ini seperti ini bunda, kita harus hati-hati. Ya sip, udah selesai, tidak dibahas-bahas. Dia kemarin kayak gini, enggak usah, gitu ya. Jadi pada waktu mungkin kita sering hibah, ya sering grundel apalagi nih, uring-uringan di sini. Dia kok kayak gini sih, dia kok kayak gitu sih, gitu. Uring-uringan nih, ya, grundel di sana. Akhirnya dia tidak mau lagi seperti itu, ya, karena nanti akan merusak. Ada energi brilian, ya, tidak mau, ya, dan tinggalkan ada energi yang tidak baik itu. Yang ketiga, contoh lagi, yang dalam hal Bapak Ibu mohon maaf sekarang ini mungkin masih ada hutang, gitu ya. Ayo tobat yang benar-benar, yang sebenar-benarnya, ya, tobat riba. Kayak tadi malam kejahatan agama, tobati, masukkan, ya Allah aku kok jahat ya sama agamaku, gitu ya. Ya Allah aku kok jahat, biar nanti tidak kemudian mengulang lagi Bapak Ibu. Kendalikan diri. Saat mungkin ada orang yang mengajak bisnis ya, kemudian wah saya kurang nih modalnya, udah sih kamu ngambil aja di bank ini, di finance ini. Kemudian berpikir enggak, saya bisa kendalikan diri, ya udah saya enggak usah, saya seadanya. Mungkin energi kita masih terbaca tidak baik ke keluarga kita, maka kita berusaha keras ya, berusaha keras untuk diri sendiri, merubah tingkah laku kita, lisan kita, ya kita suguhkan yang terbaik untuk keluarga. Yakin kok nanti keluarga berubah kalau kita udah berubah gitu Bapak Ibu. Kalau energi kita baik ya, energi kita baik dan briliannya itu sudah maksimal, ya udah meningkat lagi, itu keluarga itu, anggota keluarga gini, kok ayah, kok bunda kok sekarang baik banget ya gitu. Akhirnya menengok gitu kan. Nah pada waktu menengok, melihat apa yang kita katakan itu justru kemudian didengar dan dikerjakan gitu ya. Jadi pada waktu mungkin keluarga kok belum bisa ya diajak dalam kebaikan, ya kita sendiri dulu yang untuk yang lebih baik ya berlipat-lipat. Itu yang saya kerjakan pada saat saya ingin keluarga saya baik. Saya berjuang keras dan guru saya menyampaikan, kalau kamu nanti bisa mempertahankan dan meningkatkan dalam kamu belajar dan mengajar, makin banyak member-membernya, yakin kok nanti keluarga dengan sendirinya. Dan terbukti memang Bapak Ibu. Dan saya istiqomah di situ, ngajak lagi, menyampaikan lagi gitu. Bapak Ibu yang belum bisa menyampaikan, mengajak saja gitu. Tiap hari mengajak seperti itu ya, karena di sana ada nilai positif yang luar biasa. Allah lihat kita. Malaikat mencatat dan memberikan ada nilai-nilai tambah gitu. Maka afiliator ayo bergerak gitu ya. Bergerak untuk mengajak sebisanya gitu ya. Bunda belum mau, enggak apa-apa, dicoba. Jadi cara A, cara B, cara C, mana nih yang masuk nih, yang diterima gitu. Kalau saya kayak gitu, oh berarti caranya kayak gini ya gitu. Caranya seperti itu ya kayak gitu. Akhirnya nanti dikembangkan seperti itu Bapak Ibu ya. Ini seperti halnya dalam marketing kayak produk-produk dunia sebenarnya. Ini kan produk akhirat yang kita tawarkan ya. Produk dunia seperti itu juga gitu ya. Produk dunia itu seperti halnya demikian, produk akhirat juga sama gitu ya. Dibuat menarik itu seperti apa ya kayak gitu kan. Diulik gitu ya. Jadi seperti dipoles gitu ya. Inilah Bapak Ibu ciri-cirinya tobat diterima ya, merubah dari kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, kemudian ada rasa tidak suka, akhirnya tidak mau mengulangi. Nah ini tobatan nasuha benar-benar. Setelah itu ganti ya, ada dimasukkan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk apa? Mengunci diri kita agar jangan sampai masuk ke dalam kegiatan yang tidak baik di masa sebelum kita belum bertobat. Itu Bapak Ibu ya. Inilah tanda-tandanya. Maka kita lihat ke dalam diri kita, seperti itu apa belum ya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu sampai di tingkatan mana? Syukuri aja dulu, kemudian ditambahkan lagi, terus ditingkatkan lagi, terus dimaksimalkan lagi. Di dalam proses dalam bertobat Bapak Ibu, dalam membuka perisai,
itu naik turun semangatnya. Bener enggak sih Bapak Ibu? Kadang ada rasa tergoda lagi ingin melakukan ketidaktepatan, kesalahan, perisai sebelumnya. Kemudian apalagi ada rasa pesimis, ada ragu gitu kan. Diterima enggak ya tobatku ini gitu ya. Ragu gitu Bapak Ibu. Nah, pada waktu ragu itu menjadi ada doa tidak baik di sana gitu ya. Kita ingat ilmunya LOP gitu ya. Maka jangan sampai ada ragu di sana. Karena apa? Allah memberikan ada nasihat kepada orang-orang yang dalam keadaan naik turun dalam proses tobat. Ada keraguan, ada pesimis di sana. Diterima enggak ya gitu. Kita lihat ada di surat Az-Zumar ayat 53. Allah sampaikan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmatku, dari rahmat Allah. Jangan putus asa, ya. Kemudian Allah itu akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Asal mau melangkah tobat, Allah akan ampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini bagi kita nih yang ada naik turun dalam berhijrah, naik turun dalam buka perisainya. Allah sampaikan, jangan ragu. Kamu tuh melampaui batas kemarin. Jangan putus asa, jangan pesimis. Ayo, aku akan ampuni seluruh dosa-dosa kamu. Aku tahu kok, aku Maha Pengampun dan aku Maha Penyayang. Ini kata Allah. Jadi kita harus yakinkan diri kita. Bismillah, tobatku diterima. Maka aku akan jaga dalam keadaan yang terbaik. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, pada saat kita ada banyak dosa, banyak ketidaktepatan, lalu bertobat, dan sesudah tobat, Bapak Ibu jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Yakin kalau tobatnya diterima. Nah, bagaimanakah tanda kemudian dari tobat diterima oleh Allah? Yaitu termasuknya mendapatkan ada rahmatnya, rahmat kasih sayang dari Allah. Yang pertama tadi adalah dosa-dosanya itu tidak dilakukan lagi, ya, tidak lakukan dosa-dosa itu lagi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesolehannya, ya, ditandai dengan itu. Ini ringkasannya yang tadi ya, meningkatkan kesolehannya yaitu dengan apa? Amal ibadah dan amal kebaikan, amal soleh, amal sedekahnya nih diperbaiki. Contoh-contohnya banyak ya. Pada waktu kita sudah mau bertobat ya, kemudian meningkatkan ada ibadah-ibadah kita ya. Contohnya misalnya sholat 5 waktu ya, yang tadinya mungkin masih ada mundur berusaha di depan gitu ya. Tadinya kemudian belum husuk, masih teringat ke sana bismillah ya Allah, Engkau jaga aku ya Allah, berusaha untuk bisa husuk gitu ya. Kemudian apalagi mungkin sebelumnya ya, pada waktu ada puasa Ramadan ya, masih ada ya puasa, masih ada berat, kemudian menjadi lebih semangat lagi dan ditambahi ada puasa-puasa sunnahnya ya, puasa ada Senin Kamis, ada puasa Daud dan lain-lain. Kemudian apalagi yang belum hobi baca Al-Quran. Baca Al-Quran tuh mudah loh Bapak Ibu, tinggal bawa ya Al-Qurannya ya, di mana-mana nih kita bawa, kemudian bisa kita buka di HP juga bisa gitu ya. Yang tadinya belum hobi baca Al-Quran, hobikan baca Al-Quran. Di kita ada program Hotmail Quran ya, silakan gabung, ada di sana. Untuk apa? Untuk membuat diri kita senang melakukan kebaikan, karena di situ ada tanda tobat kita itu diterima. Mau diterima apa enggak tobatnya? Maka ya kita harus bisa untuk melakukan hal-hal kebaikan yang semakin meningkat. Ini Bapak Ibu ya, tanda-tanda dari tobat kita diterima. Kemudian Bapak Ibu semua, di sekitaran kita ya, ini ada catatan untuk kita ya. Kita sendiri ya catatannya. Pada waktu kemudian ada orang lain yang seperti ini adalah untuk bisa muhasabah ya. Dalam hal berkaitan dalam proses tobat kan ada naik turun ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita melihat kualitas manusia dari proses tobatnya ya, di pola pikirnya nih Bapak Ibu, di pola pikir.
ternyata ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 jenis manusia ya yang dalam proses tobatnya berjalan gitu ya. Kemudian di sana ada kualitas manusia itu terjadi di sana gitu Bapak Ibu. Kenapa ini saya sampaikan? Agar Bapak Ibu nanti terpacu untuk menjadi orang yang khairunas anfa'uhum linas. Tidak sekedar ajaib untuk diri sendiri, tetapi mau mengajaibkan orang lain, mau membantu orang lain. Gitu Bapak Ibu. Orang itu sekarang aja menyampaikan ilmu gitu. Iya sih Bude lah. Dulu aja ya bayi itu ya telanjang Bude gitu. Ini contohnya gitu ya. Contohnya gitu kan. Jadi kita pada saat ada orang yang kok kayak gini ya orangnya, kita senyum aja keren gitu kan, menyampaikan ada ya bayi aja dulu telanjang kok Bude waktu lahir gitu kan, tapi kan lama-lama berproses gitu kan, lama-lama kan berhijab gitu kan. Jadi kita tetap dalam kondisi yang bahagia ya. Misalnya kita ketemu orang yang posisi urutan ketiga ini Bapak Ibu ya, dan hindari kita jangan sampai ada di posisi yang ketiga ini, karena kemarin materinya saat kita menyampaikan ketidakbaikan orang lain, kita kan di dalam sadarnya ingin orang lain itu baik sebenarnya kita bicarakan, tetapi bawah sadarnya kita menarik hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam diri kita. Ternyata pada waktu kita ngomongin tidak baik orang lain, kok kita sendiri yang kepalanya tidak ringan gitu ya. Loh kok saya pening gitu kan, loh saya kok kayak gini rasanya tidak nyaman, karena energi buburnya masuk gitu ya. Kemudian urutan yang kedua Bapak Ibu, urutan yang kedua adalah orang yang pikirannya sedang-sedang saja. Yang dibicarakan apa nih? Yang dibicarakan kejadian, macet lah gitu ya. Kemudian hujan lah, deras lah kayak gitu. Kemudian apalagi keadaan yang dibicarakan gitu. Ya sih enggak ngomongin orang, enggak ngomongin, udah lebih baik Bapak Ibu ya. Oh di sana macet, oh di sana keadaannya kayak gini gitu. Jadi yang dibicarakan adalah keadaan gitu ya. Padahal kita enggak menginginkan ada macet, tapi membicarakan macet gitu ya. Akhirnya terjadi ada doa di sana, macetkan kebahagiaanku, macetkan ada rumah tanggaku, macetkan rezekiku gitu Bapak Ibu. Lama kelamaan kan seperti itu. Maka kita jangan membicarakan yang kedua ini pula ya. Jadi kita hindari yang kedua ini, membicarakan keadaan itu diulang-ulang itu. Jangan sampai ya. Kita ingat, karena pada waktu membicarakan hal yang tidak baik ya, apalagi diulang-ulang berapi-api, itu adalah bisa jadi nasib diri kita, bisa menjadi doa gitu, doa yang ampuh gitu ya, karena rasamu adalah doa ampuhmu. Kita berapi-api membicarakannya gitu kan ya. Nah, membicarakan berapi-api yang baik-baik saja ya. Nah, yang pertama, yang urutan pertama yang terbaik nih Bapak Ibu, Masya Allah, orang yang pikirannya kuat nih Bapak Ibu, nih hasil dari berhijrah, hasil dari taubat. Orang pikirannya kuat nih Bapak Ibu, kalau ketemu orang yang dibicarakan ide gitu, yang dibicarakan adalah gagasan untuk membuat keadaan sekarang ini yang mungkin tidak mudah menjadi berubah. Berubah apa? Berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang ini coba Bapak Ibu klasifikasikan, Bapak Ibu termasuk di golongan yang mana? Yang ketiga, yang kedua, apa yang pertama? Gitu ya. Saat ketemu dengan orang lain, kita kok bicaranya kok gagasan gitu ya. Kemudian kita bicaranya adalah ide untuk bisa merubah peradaban nih ya. Merubah peradaban yang tidak baik nih. Oh, gimana nih caranya nih bisnis nih ya, biar nanti bisa lebih maju nih, gimana nih kayak gitu ya. Ini gimana cara untuk berdagang nih sembako ya, biar nanti orang kok pada seneng. Itu ada cara-cara itu. Mau bertanya ya, mau untuk memberikan ada warna ya, lebih maju lagi nih bagaimana nih, kayak gitu ya. Jadi muncul ide-ide, gagasan-gagasan untuk apa aja nih? Kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, kemajuan spiritual. Gitu Bapak Ibu ya. Ketemu orang tidak ada keluhan, tetapi justru membantu. Ada apa Bunda? Ada apa Ayah? Gitu kan. Wah, di mana rezeki ini ada solusi gitu kan. Jadi gagasan yang disampaikan ya. Nah, orang yang pikirannya kuat seperti ini, ya yang dibicarakan ide dan gagasan untuk membangun. Orang yang pikirannya kuat, ciri dari orang yang spiritualnya tinggi.
kesadaran spiritualnya menjadi maksimal, pikirannya menguat. Yang dibicarakan adalah untuk memajukan dan mensukseskan dari orang-orang di sekitaran dia. Otomatis dia nanti akan terikut sukses, karena pada waktu mensukseskan orang lain sebenarnya dia akan disukseskan oleh Allah, dimudahkan nih untuk suksesnya ya dari Allah. Nah, orang yang semacam ini orientasinya sudah bukan untuk diri sendiri saja. Nih, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat Ustadz Nas. Ustadz Nas itu orientasinya bukan untuk diri dan keluarganya saja, bahkan sudah orientasi untuk negara. Bagaimana nih negara terbebas dari yang 7 triliun gitu ya. Agar apa? Terbebas nih dari banyaknya amanah-amanah dengan luar negeri. Orientasinya itu bukan untuk sendiri dan keluarga nih, tapi untuk bangsa, untuk orang banyak ya. Bahkan tidak mempunyai waktu ya untuk diri sendiri. Jarang untuk bisa me time. Gimana mau facial, enggak sempat. Facialnya pakai air wudhu. Itu Bapak Ibu. Enggak sempat mau pijit, mau kemana, enggak sempat Bapak Ibu. Ya karena tiap hari melayani banyak dari orang-orang yang membutuhkan tenaganya, pikirannya gitu ya. Dirinya itu menjadi milik orang banyak gitu ya. Dan waktunya itu banyak diberikan untuk sesamanya. Ini ciri orang yang urutan pertama Bapak Ibu. Waktu banyak untuk orientasi orang lain. Banyak untuk ide-idenya itu bagaimana ya orang itu biar nanti ajaib. Orang itu nanti biar bahagia keluarganya gimana caranya. Ya Allah tunjukkan, ya Allah doa, kemudian sampaikan ide-idenya, sampaikan nasihat-nasihatnya ya, yang mau gitu ya, yang enggak bertanya, yang enggak mau enggak usah gitu ya, karena ini kan kalau ilmu MR ini kan ilmu dalam gitu ya, nanti kita diomongin sok tahu gitu ya Bapak Ibu ya, jadi yang bertanya saja gitu ya. Nah dari urutan ketiga, kedua dan ke-1 pertanyaannya Bapak Ibu ada di urutan berapa? Ini pertanyaannya. Kita semua, saya juga ada di urutan berapa saya? Yang tahu jawabannya Bapak Ibu kita semua masing-masing. Di urutan yang pertama, Masya Allah. Bayaran, ganjaran mengejar Bapak Ibu. Bapak Ibu posisinya sudah tidak mengejar rezeki, tetapi dikejar-kejar rezeki karena udah khairun nas anfa'uhum linas. Ajaibnya bertubi-tubi. Lihat Ustadz Nas, Masya Allah ya. Dan para Siti MR kayak Dr. Krisanti tiba-tiba dapat ada aset ya 40 miliar gitu kemarin ya. Ada yang dari Malaysia juga ya tiba-tiba dapat sekian miliar gitu ya. Masya Allah tabarakallah gitu ya. Ini kurang lebihnya ya, bukan berarti adalah kita standarnya dari ajaib itu materi, itu bukan Bapak Ibu. Tidak ada kemarahan, tidak ada tertrigger, udah selesai saat itu juga. Tumbukan pertama langsung ajaib gitu ya Bapak Ibu semua. Nih cara untuk menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Latihannya adalah dengan membaca Al-Quran dengan sistem tahadus nafas ya. Masya Allah tabarakallah. Kajian kita ilmunya insya Allah daging sekali, karena ini penting untuk mengingatkan diri kita bagaimana untuk bisa buka perisai. Materinya beda dari SHMR dan THMR ya. SHMR itu buka perisai, kemudian THMR-nya adalah turun garis kebenaran. Nah, kajian buka perisai ini adalah banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu, dan kita bisa nanti ulik ya, bisa kita sampaikan di setiap sesi kita berlatih seperti ini ya, tentunya dengan beda-beda ya, dengan beda-beda ini kajian gitu ya, beda-beda judul pula ya, tidak buka perisai terus karena materinya kan juga bermacam-macam gitu ya Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat.